Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdania Rambu Arab. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas A, angkatan tahun 2023. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sudut pandang 8 kecerdasan majemuk yang berkaitan dengan belajar dan pembelajaran. Nah, yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah salah satu jenis kecerdasan dalam teori kecerdasan majemuk yang diperkenalkan oleh Howard Gardner. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, menurut pandangan saya, kecerdasan linguistik ini akan menjadi fondasi penting dalam komunikasi orang yang kecerdasan dalam linguistik yang tinggi. Nah, jadi kecenderungan ini mampu memahami informasi melalui teks, diskusi, atau narasi dengan baik. Nah, mereka yang memiliki kemampuan untuk mengekspresikan ide dan pemikiran secara jelas dan terstruktur. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Nah, kecerdasan ini adalah salah satu dari 8 jenis kecerdasan yang diperkenalkan oleh para ahli Howard Gardner dalam teori multiple intelligences. Jenis kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk berpikir logis, menganalisis, dan memecahkan masalah yang melibatkan angka, data, atau pola logis. Jadi karakteristik individu dengan kecerdasan logis matematis, peserta didik akan memiliki kecerdasan logis yang kuat, umumnya menunjukkan ada beberapa ciri-ciri. Nah, yang pertama, ada kemampuan berpikir kritis. Mereka mampu menganalisis masalah secara sistematis dan menggunakan logika untuk menemukan solusi. Yang kedua, mampu mengenali pola. Mereka cenderung unggul dalam mengenali pola dan hubungan antar variabel. Yang ketiga, kemampuan dalam matematika. Biasanya, mereka sangat tertarik dan berbakat dalam matematika atau statistik. Dan yang keempat, pemecahan masalah. Mereka akan dapat memecahkan masalah kompleks dengan langkah-langkah terstruktur. Selanjutnya, yang ketiga ada kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial ini merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menginterpretasi, dan memanipulasi informasi dalam bentuk visual. Kemampuan ini berkaitan dengan cara seseorang melihat dan memahami hubungan antara objek, ruang, bentuk, serta warna baik dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Orang dengan kecerdasan visual spasial yang baik cenderung memiliki kepekaan tinggi terhadap detail visual, pola, dan orientasi ruang, sehingga mereka mampu memvisualisasikan dan memahami konsep abstrak atau kompleks melalui gambar, peta, grafik, atau media visual lainnya. Cara mengembangkan kecerdasan visual spasial ini, yang pertama, latihan menggambar atau melukis. Nah, aktivitas ini akan meningkatkan persepsi visual dan kemampuan untuk mengenali detail. Yang kedua, bermain puzzle atau game. Permainan seperti Rubik's Cube, Tetris, atau simulasi arsitektur melatih kemampuan pemecahan masalah ruang dan pola. Yang ketiga, menggunakan media visual dalam belajar dengan peta, diagram, atau mind map membantu untuk memperkuat pemahaman dan ingatan. Yang keempat itu ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini merupakan salah satu jenis kecerdasan dalam teori multiple intelligences yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Kecerdasan ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan tubuh atau keterampilan fisiknya secara efektif
untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan menyelesaikan masalah. Ada juga ciri-ciri individu dengan kecerdasan kinestetik. Yang pertama, belajar dengan gerakan. Lebih memahami konsep melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Yang kedua, koordinasi tubuh yang baik. Nah, ini dengan memiliki kecerdasan tubuh yang baik, maka dapat mampu mengontrol gerakan tubuh dengan presisi. Yang ketiga, pekerja praktis. Menyukai aktivitas yang melibatkan tangan seperti merakit, memperbaiki, atau membuat sesuatu. Keempat, berenergi tinggi. Cenderung sulit duduk diam dalam waktu lama, lebih suka bergerak. Yang kelima, responsif secara fisik, peka terhadap sensasi fisik seperti sentuhan atau posisi tubuh. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan seseorang dalam mengenali, menciptakan, memahami, dan mengapresiasi bunyi, ritme, pola, dan harmoni. Ini merupakan salah satu dari 8 kecerdasan dalam teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, manfaat musik dalam pembelajaran. Yang pertama, memahami musik ritme dan pola. Nah, musik membantu peserta didik untuk memahami pola-pola tertentu baik dalam musik itu sendiri maupun materi dalam pembelajaran. Nah, seperti matematika atau bahasa. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi. Mendengar musik yang sesuai dapat membantu meningkatkan fokus saat belajar. Yang ketiga, memori yang lebih baik. Nah, menggunakan musik atau irama dapat membantu peserta didik untuk mengingat informasi yang lebih mudah seperti alfabet atau konsep yang lain yang disampaikan dalam bentuk lagu. Yang keempat, mengurangi stres. Nah, musik juga memiliki efek relaksasi yang dapat mengurangi kecemasan atau tekanan belajar. Yang keenam, ada kecerdasan interpersonal. Nah, di sini menurut pandangan saya, peserta didik dengan menggunakan kecerdasan ini, maka mereka akan unggul dalam memahami orang lain dan bekerja sama. Jadi mereka belajar lebih baik melalui kerja kelompok dan kolaborasi. Jadi penerapannya itu ada proses, ada diskusi kelompok, kerja tim, dan debat. Nah, di sini dapat didukung bahwa pembelajaran berbasis proyek, simulasi sosial, atau forum diskusi. Pendidik dapat mendorong juga kolaborasi melalui proyek-proyek kelompok atau permainan yang interaktif. 7. Kecerdasan intrapersonal. Nah, menurut pandangan peserta didik ini memiliki keunggulan dalam merefleksi diri. Dengan mereka belajar, dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan tujuan mereka, maka mereka akan lebih lagi untuk memahami setiap step demi by step. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Pandangan kemampuan ini membantu peserta didik untuk mengenali pola dalam alam dan menghubungkan dengan pembelajaran yang cocok untuk topik yang berkaitan dengan lingkungan, biologi, atau geografi. Jadi, di dalam 8 kecerdasan majemuk ini dapat disimpulkan bahwa setiap kecerdasan membutuhkan strategi pembelajaran yang spesifik. Pendidik perlu mengidentifikasi kecerdasan dominan siswa untuk menciptakan pendekatan belajar yang relevan dan memotivasi. Jadi, pendekatan ini juga membantu peserta didik untuk memahami manfaat potensi unik mereka. Demikianlah penyampaian materi saya di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.